Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Alfiani, NIM 192121171 dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang biografi dan pendidikan M. Quraish Shihab. Berikut penjelasannya. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rapang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Beliau adalah putra keempat dari seorang ulama besar, Profesor Haji Abdul Rahman Shihab almarhum, yang merupakan lulusan Jamiatul Khair, Jakarta, sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan Islam modern. Beliau juga sebagai guru besar ilmu tafsir dan mantan rektor UMI dan IAIN Alauddin Ujung Pandang, bahkan sebagai pendiri kedua perguruan tinggi tersebut. Dari ayahnya, Habib Abdurrahman Shihab yang lahir di Makassar 1915 menitis darah Arab, Abdurrahman adalah putra Habib Ali bin Abdurrahman Shihab, seorang juru dakwah dan tokoh pendidikan kelahiran Hadramaut, Yaman, yang kemudian hijrah ke Batavia sampai kini Jakarta. Abdurrahman yang sering disapa oleh anak-anaknya yaitu Aba, tinggal di Rampang selama 10 tahun sejak menikahi Emma. Quraish adalah anak keempat, 3 kakaknya Nur, Ali, Umar, dan 2 adiknya Wardah dan Alwi Shihab, juga lahir di Rampang. Setelah kelahiran Alwi, Aba memboyong keluarga besarnya ke Makassar, persisnya di Jalan Sulawesi Lorong 194 nomor 7, atau yang lebih dikenal sebagai Kampung Buton. Di sini lahir 7 adik Quraish: Nina, Sida, Nizar, Abdul Muthalib, Salwa, dan si kembar dan Latifah. Aba dan Emma memiliki 12 putra-putri. Di waktu kecil, Quraish tak bisa menghafalkan namanya dengan benar. Mulut mungilnya yang masih cadel hanya bisa mengucap Odes. Aba, Abdurrahman, dan kakak Quraish selalu memanggilnya Quraish, tapi adik-adiknya hingga kini masih menyapa Odes. Abang Odes, mungkin karena lebih mudah diucapkan, kata Quraish Shihab. Shihab adalah marga yang sudah melekat pada leluhur Quraish dari pihak Aba selama ratusan tahun. Shihab merujuk pada 2 ulama besar, Habib Ahmad Syahabuddin Al-Akbar, wafat di kota Tarim, Yaman pada 946 Hijriah, dan cucunya Habibi Ahmad Syahabuddin Al-Asgar, wafat 1036 Hijriah. Kata Syahabuddin kemudian disingkat menjadi Syahab, bukan karena keenggangan menggandeng kata diri dengan Syahab, tetapi semata untuk menyingkat kata Quraish. Hampir seluruh keturunan Ahmad Syahabuddin Al-Asghaf kemudian disebut bin Syahab. Tapi kebelakangan ada yang tetap menggunakan kata Syahab, ada juga yang memilih Syihab. Meskipun di Indonesia lebih populer Syahab, Aba bilang, kita pilih pengucapan yang benar tapi tidak populer daripada memilih populer tetapi tidak tepat. Dalam bahasa Arab, meski pengucapannya beda, arti Syihab maupun Syahab sebenarnya sama saja, yaitu suluk api atau bintang. Aba menganggap kata Syihab lebih tepat karena demikianlah dalam Quran surat Al-Hajr dan Asy-Syaffat ayat 10. Sedangkan kata Syahab bisa digunakan dalam obrolan sehari-hari masyarakat Arab. Di negeri asalnya Yaman, Syahabuddin bukan hanya nama tapi juga gelar bagi para ulama besar yang terkenal dengan keluasan ilmunya. Mereka bagikan suluk api atau bintang yang bersinar karena sangat dikenal dari pemikiran dan karya tulisnya. Anak cucu mereka turut dalam menyebarkan ajaran Islam termasuk ke wilayah Nusantara. Dalam perjuangan melawan Belanda, sejarah mencatat Tuanku Imam Bonjol sebagai sosok yang mengorbankan Perang Paderi 1821 sampai 1837 di Sumatera Barat. Saat remaja, Imam Bonjol disapa Peto Syarif yang mendapat gelar Malim Basya setelah berguru di daerah Aceh. Tapi tidak banyak yang mengetahui bahwa pahlawan nasional ini bernama asli Muhammad Syahab, keturunan marga Syahab. Bagi Aba Abdurrahman, kisah kehebatan para leluhur bermarga Syahab atau Syihab bukanlah untuk disombongkan, melainkan untuk diteladani anak cucunya. Aba kerap mengungkap cerita itu untuk mendorong anak-anaknya mengikuti jejak
keistimewaan mereka, menjadi suluh api atau bintang bersinar yang memberi petunjuk arah dan tidak menyimpang dari ajaran leluhur. Pada namanya, Abam menuliskan Syihab sesuai ejaan lama. Demikian juga pada nama Quraisy saat ia didaftarkan di SD Lombo Batang, Makassar, dan SMP Muhammadiyah Malang. Tertera nama Quraisy Syihab, tetapi ketika mengenyam pendidikan di Kairo, Mesir, Quraisy mengganti huruf SC dengan SH sesuai ejaan bahasa Inggris untuk SC, kini SY. Demikian juga pada kata Quraisy, saya guna SH kalau pakai SC atau SY dalam ejaan Inggris bisa dibaca Quraisy, kata Quraisy. Belakangan anak cucu Aba Abdurrahman juga menggunakan Syihab dengan huruf SH, bukan Syihab SY. Sejak kecil, beliau telah mendalami Al-Quran. Setelah menyelesaikan pendidikan besar di Ujung Pandang, beliau melanjutkan pendidikan menengah di Malang sambil menjadi santri di pesantren Dar al-Hadis Al-Fiqhiyah pada 1958. Kemudian dia berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas 2 Sanawiyah Al-Azhar pada 1967. Lalu meraih gelar LC S1 di jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Beliau melanjutkan pendidikan S2 di fakultas yang sama pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul Al-I'jaz Al-Tashri'i li Al-Quran Al-Karim. Sekembalinya ke Ujung Pandang, beliau pernah menjabat Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 7 Indonesia Bagian Timur, Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembina mental, dan melakukan berbagai penelitian antara lain penerapan kerukunan hidup beragama di Indonesia Timur pada tahun 1975 dan masalah wakaf di Sulawesi Selatan pada tahun 1978. Pada 1980, beliau kembali ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Al-Azhar, dan 1982 ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Quran dengan judisium summa cum laude dan memperoleh penghargaan tingkat 1 Mumtaz Ma'a Martabat Al-Syaraf Al-Aula. Disertasinya berjudul Nizm al-Durar lil al-Biqai, Tahqiq wa Dirasah. Ia menjadi orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1984, beliau bertugas di IAIN Jakarta, aktif mengajar bidang tafsir dan ulum Al-Quran di program S1, S2, dan S3 sampai 1998. Beliau juga mengajarkan hadis di program S2 dan S3 sejak 1994. Ia menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Pusat dan anggota Lajnah Pentasih Al-Quran Departemen Agama sejak 1989. Beliau juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional. Tahun 1998, beliau diangkat menjadi Menteri Agama, kurang lebih 2 bulan pada kabinet terakhir pemerintahan Soeharto. Sejak tahun 1999, beliau diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir dan merangkap negara Djibouti berkedudukan di Kairo sampai 2002. Sejak itu, beliau kembali ke tanah air dan menyelesaikan karya tafsir 30 juz, Tafsir Al-Misbah. Para mahasiswa Indonesia tingkat sarjana pada Institut Studi-Studi Islam Universitas McGill menyatakan bahwa karya-karya Quraisy Syihab melafalkan standar baru bagi studi Al-Quran yang digunakan oleh penduduk Muslim awam. Pada tahun 2004, beliau mulai mengembangkan gerakan membumikan Al-Quran yang diterjemahkan sebagai lembaga yang didirikannya dengan nama
Pusat Studi Al-Quran atau PSQ. PSQ menjadi kepanjangan tangan dan ide dari Quraisy untuk mensosialisasikan dan mendakwahkan pemahaman Islam yang moderat dan toleran, yang dilahirkan juga melalui banyak program seperti pendidikan kader musafir sebagai media untuk mencetak generasi penerus yang akan menyampaikan pesan Al-Quran secara tepat. Selain itu, beliau dibantu dengan beberapa kolega juga mendirikan Bait Al-Quran di kawasan South City, Pondok Cabe yang terdiri dari pondok pesantren pasca tahfidz yang mendidik para hufadz atau penghafal Al-Quran dari berbagai daerah untuk mendalami ilmu Al-Quran, dan Bait Al-Quran juga mempunyai masjid sebagai media praktik santri dan media mendakwahkan Islam secara konvensional kepada masyarakat sekitar. M. Quraisy Shihab juga membantu menginisiasi PSQ untuk berinovasi mendakwahkan Islam wasatiyah atau moderat melalui platform digital yang terbentuklah cariustadz.id yang mempertemukan antara jamaah kepada ustadz yang berpemahaman moderat untuk menyelenggarakan kajian bersama maupun untuk mensupport kegiatan tertentu. Beliau sampai sekarang masih aktif juga dalam menyelesaikan permasalahan dunia Islam internasional melalui Majelis Hukama Al-Muslimin yang terbentuk sejak 2014 dan beranggotakan total 15 orang dari ulama-ulama terkemuka di seluruh dunia. Perkumpulan ini dipimpin langsung oleh Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Dr. Ahmed Al-Tayeb. Saat ini, Quraisy lebih banyak mendedikasikan waktunya untuk menulis buku sebagai aktivitas hariannya. Tercatat hingga sekarang sudah 61 judul buku sudah ditulisnya. Dan tentunya Quraisy juga mempunyai magnum opus, Tafsir Al-Misbah, dan semua buku karya Quraisy diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati. Kalah pentingnya, Quraisy Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis di surat kabar Pelita. Pada setiap hari Rabu, dia menulis dalam rubrik Pelita Hati. Dia juga mengasuh rubrik Tafsir Al-Amanah dalam majalah 2 mingguan yang terbit di Jakarta. Selain itu, dia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi Majalah Ulumul Quran dan Mimbar Ulama. Keduanya terbit juga di Jakarta. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.